Halo guys, back with me Dedi. Selamat datang di Donor episode 24. Kali ini gue punya cerita dari Twitter yang viral di tahun 2022, yang mana menceritakan tentang seorang cewek bernama Nadia yang diganggu oleh hantu berkepala kambing. Jadi kejadiannya ini terjadi pertama kali di tahun 2002, dan sampai sekarang katanya Nadia ini masih terus digangguin atau diteror sama hantu berkepala kambing ini. Cerita ini gue ambil dari akun Twitternya Zero Point. Jadi nanti kalau kalian mau baca sendiri, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti gue cantumin. Dan terakhir di Twitter, gue ngeliat ada hashtag Dimana Nadia. Dan pas gue klik, ternyata hashtag ini relate sama cerita ini. Jadi mungkin cerita ini bakalan ngegantung akhirnya kayak gimana. Gue juga belum baca sih sebenarnya. Jadi gue pengen di video ini kita baca bareng-bareng kisahnya si Nadia ini diterornya seperti apa. Cerita ini akan menceritakan dari point of view-nya si Nadia ya. Sebenarnya, aku bingung harus mulai cerita ini dari mana. Aku benar-benar merasa sendirian sekarang untuk menghadapi situasi ini. Di saat Bapak seolah-olah pasrah dan menyerahkanku kepada dia. Jadi maaf ya kalau cerita ini agak lompat-lompat. Kami sekeluarga tinggal di sebuah kota besar di daerah Jawa Timur. Dulu keluargaku bisa dibilang keluarga yang bahagia banget. Semuanya nyaris terasa sempurna. Memiliki orang tua yang sangat lembut, mengayomi, tak pernah kasar kepada keluarga, dan sangat sayang kepada kami berdua. Bapak dan ibu adalah pedagang di pasar. Dari toko kecil, kemudian merambat pesat menjadi toko yang lebih besar. Dan jadi distributor sembako ke warung-warung kecil sampai ke kota seberang. Perkembangan usaha keluargaku amat pesat dalam waktu yang terbilang singkat. Kami tinggal di salah satu komplek perumahan. Di antara rumah-rumah yang lain, hanya rumah kamilah yang selalu sibuk melakukan renovasi. Kayak ada aja yang dibenerin atau diganti. Sampai-sampai bentuknya terus berubah-berubah dan jadi nggak karuan. Aku lupa tahun berapa pastinya rumah kami mulai melakukan renovasi terus-menerus. Namun seingatku itu terjadi ketika awal tahun 2000-an. Waktu itu aku masih sangat kecil. By the way, aku kelahiran tahun 97. Di saat ekonomi kami meroket, namun justru hubungan keluarga kami menjadi terasa tak serat dulu waktu kami menjalani hidup yang sederhana. Bapak dan ibu juga jadi sering bertengkar. Kayak nggak ada lagi tuh quality time nonton TV bareng sebelum kami tidur. Bapak juga berubah menjadi temperamental. Kami satu keluarga dilarang bersih-bersih rumah. Kalau aja ada salah satu dari kami yang ketahuan lagi ngepel lantai, Bapak pasti langsung marah-marah dan mengucap, "Kamu mau mati." Itulah yang ngebuat rumah kami nampak besar, namun kotor, dan lebih cocok disebut kandang dibanding rumah. Kadang aku pun malu kalau ada teman yang sedang main ke rumah. Jadi hidupku tuh serba salah. Awalnya semua baik-baik saja, sampai suatu ketika ibu mulai menjadi aneh. Ibu jadi sering melamun, pandangannya kosong, dan jadi mulai sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12, ibu selalu melindur, tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Cuman diam aja menatap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kadang ibu juga suka ngelindur jalan keluar rumah, tapi cuma jongkok di depan teras, melamun dengan tatapan yang kosong. Ibu juga sering berteriak-teriak histeris seperti sedang disergap oleh sesuatu yang cuma dia yang bisa melihat. Waktu itu kami berpikir kalau mungkin saja itu dampak dari demam ibu. Sampai tak lama berselang, aku melihat Bapak sedang membawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika ditanya sama kakak, Bapak malah balik marah dan menyuruh kami untuk diam di kamar. Aku masih ingat kata-kata terakhir dari ibu yang sering diucapkan kepadaku dan kakak. "Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama Bapak, biar hidup kalian selamat." Setelah itu, sakit ibu malah jadi makin parah. Demamnya sering membuat ibu sampai kejang-kejang. Sampai hari mengerikan itu terjadi. Kami sedang makan di ruangan tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur. Waktu itu ibu tiba-tiba bilang dia haus, terus mau ngambil minum ke belakang. Tapi ibu malah masak air di panci besar. Aku mengira mungkin ibu mau mandi air hangat. Namun, yang dilakukan ibu justru membuatku menjerit histeris. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah sangat mendidih. Setelah itu,
Tiba-tiba dia mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam panci tersebut. Panci yang masih berada di atas kompor yang masih menyala. Kami langsung berteriak dan bapak sigap langsung menarik ibu. Namun ketika kepala ibu ditarik paksa, tubuh ibu langsung terjatuh ke lantai dan kejang-kejang. Bola matanya tampak putih, gak ada hitamnya sama sekali. Dan di situ ibu meninggal secara mengenaskan di depan mata anak-anaknya. Tahun 2002 ibu meninggal. Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai semakin banyak teror yang menjadi-jadi. Dan kami mulai dihantui oleh makhluk berkepala kambing. Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terngiang-ngiang di dalam kepalaku sampai sekarang. Hari-hari tanpa ibu terasa jauh lebih berbeda. Bapak juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko. Rumah sebesar ini cuma dihuni oleh aku dan kakak. Aku menjadi merasa asing di dalam rumahku sendiri. Suatu malam, sebelum 40 hari meninggalnya ibu, tengah malam kakak mengetuk-ngetuk pintu kamarku. Dia tampak gemetar ketakutan dan wajahnya penuh dengan keringat. Namun malam itu kakak nggak bercerita apapun. Dia cuma bilang mau tidur di kamarku karena kamarnya panas. Namun beberapa tahun setelah itu, kakak baru bercerita kalau yang sebenarnya malam itu dia mimpi melihat ibu di kerangkeng besi dan tangannya itu dirantai. Ibu menangis kesakitan dan menyuruh kakakku untuk lari. Tapi ketika sudah terbangun, kakak pun masih mendengar suara ibu yang menangis-nangis dari halaman belakang. Yang mana memang jendela kamar kakak ini menghadapnya ke halaman belakang. Suara ibu menangis merintih terdengar begitu jelas dan gak berhenti-berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan pergi ke kamarku. Memang sejak kami sering ditinggal berdua, kami sering mendengar suara-suara aneh, seperti langkah keras dari lantai atas, tepatnya dari kamar ruang kerja bapak, yang kami semua dilarang untuk membuka apalagi masuk ke dalam ruangan tersebut. Kadang ada juga suara benda-benda jatuh dengan sendirinya. Kakak juga pernah melihat kuntilanak yang sedang merayap di jendela kamarnya. Kuntilanak itu terlihat sedang tersenyum lebar dan melotot ke arah kakak. Dan juga hampir setiap malam kami mendengar suara kambing dari halaman belakang. Padahal kami bisa dibilang tinggal di sebuah perumahan yang elit. Tak ada satupun tetangga yang memelihara kambing. Sampai-sampai aku juga pernah ditanya sama tetangga. Tetangga menduga kalau kami memelihara kambing. Karena ternyata tetangga-tetangga kami juga ikutan mendengar suara kambing tersebut. Suara-suara kambing itu terdengar dari tengah malam sampai menjelang subuh. Kami tak punya pilihan selain melanjutkan hidup. Berupaya terbiasa dengan segala keanehan-keanehan yang sering terjadi di dalam rumah. Dan bapak yang setiap hari Senin masih saja melakukan ritual di ruangan kerjanya dengan membawa 2 ekor kepala kambing. Bisnis bapak memang semakin maju dan bapak juga mendapatkan proyek-proyek lain. Sampai pada tahun 2012, pertengkaran hebat bapak dengan kakak terjadi. Waktu itu kakak mengamuk sampai membawa-bawa pisau mau membunuh bapak. "Kau bunuh ibuku, sekarang gantian," teriak kakakku kepada bapak. Aku sangat terkejut dengan kata-kata kasar yang diteriakin kakak kepada bapak. Kakak tersulut emosi seperti orang kesetanan. Sedangkan bapak hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun. Seolah-olah mengakui perbuatannya. Iya, seharusnya yang mati adalah bapak, bukan ibu. Akhirnya, bapak menjelaskan kalau ternyata bapak melakukan pesugihan atas persetujuan ibu. Mulanya perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya melakukan ritual dan penyerahan 2 kepala kambing hitam sebagai gantinya. Tapi kejadian yang gak diduga oleh bapak terjadi. Tiba-tiba dia mendapatkan mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling disayang oleh bapak dan ibu. Dia meminta salah satu dari kami berdua, aku atau kakak. Namun ibu menolak. Kemudian ibu menawarkan diri untuk menggantikan kami. Dan akhirnya ibu meninggal secara tragis. Aku nggak tahu gimana menyikapi fakta yang mengejutkan itu. Aku terlalu kaget dengan semua yang baru aja aku dengar. Satu-satunya yang bisa aku lakukan sebagai anak umur 15 tahun pada waktu itu cuma menangis. Bapak kemudian mengumpulkan kami. Dan dia menjelaskan kalau tidak ada pilihan lain selain melanjutkan apa yang udah dia mulai. Pada inti dari pembicaraan itu,
Bapak secara nggak langsung meminta kami untuk menerima fakta mengerikan sekaligus menyedihkan itu. Bapak meminta kita untuk membantu Bapak melanjutkan ritualnya dan menjaga rahasia keluarga kami ini agar tidak ada lagi korban. Kami pun terpaksa melanjutkan hidup seperti apa yang Bapak minta. Kenyataan yang harus kami hadapi ialah semua ini sudah terjadi dan gak ada yang bisa kita rubah. Aku dan kakak juga gak mau ada tumbal lagi yang menyusul seperti ibu. Jadi ya, mulai hari itu kami bukan lagi sekedar tahu, melainkan juga ikut membantu Bapak melakukan ritualnya, merenovasi rumah dan terus menjaga rumah agar tetap kotor. Di situ kami juga tahu kalau Bapak selalu mengubur kepala kambing bekas penumbalan di halaman belakang. Ingatanku langsung tertuju kepada suara-suara kambing yang kami dan para tetangga dengar setiap tengah malam sampai menjelang subuh. Semakin hari semakin banyak juga serangga sampai kalajengking yang asalnya entah dari mana, tapi seperti keluar dari sela-sela lantai. Habis itu Bapak langsung mengganti semua keramik dalam rumah. Meski kami telah berusaha untuk melakukan kemauan Bapak dalam melakukan ritual, tapi kejadian yang dikhawatirkan terus saja terjadi. Beberapa bulan setelah itu, masih di tahun 2012, kakak meninggal secara mendadak dengan tubuh membiru dan mata berdelik ke atas seperti orang yang sedang tercekik. Sempat dibawa ke dokter di saat kakak sedang kejang-kejang, tapi di dalam perjalanan kakak sudah meninggal. Didiagnosa dokter pun bilang penyebab kakak meninggal adalah penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru hingga jantung. Sepengetahuanku, kakak ialah orang yang paling jarang sakit di antara bapak, aku, dan ibu. Jadi semua itu tentu saja tidak masuk akal. Dan lagi-lagi, aku cuma bisa menangis. Hari itu aku benar-benar membenci bapak. Setelah kejadian kakak meninggal, aku justru mengalami banyak kejadian-kejadian aneh dan teror yang bikin aku sulit untuk tidur. Sekarang, seolah-olah aku bisa melihat makhluk yang tidak kasat mata itu. Dan untuk pertama kalinya, aku bertemu dengan hantu kepala kambing itu. Satu hal yang gak pernah aku bayangkan semasa hidup adalah ketika hidupku seperti tak memiliki batas dengan makhluk tak kasat mata. Aku jadi bisa mendengar suara-suara aneh tapi nggak ada wujudnya. Kadang aku bisa melihat sosok hantunya, tapi aku tidak bisa mendengar suaranya. Terlihat sosok itu seperti berbicara kepadaku, tapi suaranya nggak ada. Kalau aku ceritain satu persatu gangguan yang aku alami, nanti tulisan ini malah jadi makin kepanjangan. Jadi aku cuma ceritain mereka, makhluk bengis yang berkaitan dengan pesugihan bapakku saja, yaitu si makhluk berkepala kambing. Ada satu kejadian terjadi, aku lupa tepatnya kapan. Kira-kira terjadi beberapa minggu setelah kematian kakak. Waktu itu aku ingat sekitar jam 1 malam, aku mendengar suara bapak ketawa keras banget dari dalam ruangan kerjanya. Awalnya aku mencoba untuk bodo amat dan terus melanjutkan tidurku. Tapi aku mendengar suara langkah orang sedang lari-lari kencang di dalam rumahku. Aku sangat penasaran dan itu benar-benar mengganggu waktu tidurku banget. Jadi aku keluar untuk memeriksa apa yang dilakuin oleh bapak. Pas aku buka pintu kamar, langsung kecium bau dupa dan kemenyan yang menyengat banget. Ritual apa ya? Kok rame-rame gini, pikirku. Aku berani diri buat naik ke lantai atas, menuju ruang kerja bapak. Pas sampai depan ruang kerja bapak, aduh, gue merinding nih bacanya. Aku mendengar suara nafas yang berdengus kasar dengan tempo yang sangat cepat. Awalnya, aku ragu untuk membuka pintu ruang kerja bapak karena aku ingat pesan bapak, jangan coba-coba untuk membuka atau masuk ke dalam ruang kerja itu. Tapi suara yang aku dengar menjadi semakin keras dan aku khawatir dengan bapak, takut terjadi kenapa-napa. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan dan keraguan-raguanku. Pelan-pelan aku membuka pintu ruang kerja bapak untuk sekedar bisa mengintip ke dalam. Namun, betapa terkejutnya aku ketika yang aku lihat bukan bapak, melainkan makhluk setengah manusia berkepala kambing dan bertanduk runcing, terlihat sedang makan dengan sangat lahap, seperti seekor binatang buas. Dia duduk membelakangiku. Aku mencoba melihat apa yang sedang dia makan. Sampai hari ini aku pun masih gak percaya kalau udah ngelihat kejadian itu. Aku masih berharap apa yang aku lihat itu cuma halusinasi saja. Tapi aku melihat secara jelas dan nyata. Makhluk itu lagi memakan potongan tubuh yang tidak lain adalah potongan tubuh dari mayat kakakku sendiri. Aku sangat shock, mau teriak tapi juga nggak bisa.
Mau lari, tapi badanku nggak bisa digerakin. Aku cuma bisa berdiri dengan tubuh yang gemetar. Dan tiba-tiba makhluk itu menengok ke arahku. Habis itu tiba-tiba pandanganku gelap dan aku terbangun di dalam kamarku. Kepalaku terasa sangat pusing dan badanku terasa sangat remuk, seperti habis dibanting. Di lengan dan badanku juga banyak luka cakar. Gak lama aku langsung memanggil bapak, dan bapak bercerita semalam kalau aku pingsan di depan ruang kerja bapak. Ketika aku mendengar bapak bilang ruang kerja, aku langsung teringat kejadian semalam. Di situ aku langsung gemetaran, aku menangis, aku ngerasa takut banget. Aku pun juga menceritakan semuanya ke bapak. Bapak cuma bilang, yang kamu lihat itu salah. Gak mungkin, bapak sendiri yang makamin jenazah kakak. Bapak beranggapan aku melindur. Sebenarnya aku sangat berharap yang bapak bilang itu benar. Kalau memang aku cuma halusinasi, terus luka cakar ini berasal dari mana? Dan sejak hari itu juga, setiap malam Selasa, makhluk berkepal kambing itu terus menampakkan dirinya. Bertahun-tahun aku merasa terus seperti ini. Bapak juga masih terus melakukan ritual-ritual penumbalan kepala kambing. Dan dia, sebagaimana yang dijanjikan, usaha Bapak terus berkembang dari tahun ke tahun. Tapi hidupku semakin terus tersiksa dan gak pernah lagi merasa tenang. Aku selalu merasa selalu diawasi dan was-was setiap kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi kepadaku. Singkat cerita, aku kaget tiba-tiba Bapak mengajakku untuk pergi ke suatu tempat yang berada di ujung Pulau Jawa. Di sana kami mengunjungi satu rumah semi permanen di sebuah desa. Sumpah, jalan menuju desa itu benar-benar serem banget. Aku melihat banyak penampakan dengan wujud yang aneh-aneh sepanjang perjalanan menuju desa itu. Dan gak tahu kenapa, aku juga mendengar suara bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Bisikan itu datang dari berbagai arah. Dan yang bisa aku lakukan cuma tutup telinga dan merem sepanjang jalan. Ternyata aku dibawa ke tempat Bapak melakukan ijab pesugihan dulu. Tujuan Bapak mendatangi rumah itu ialah untuk menceritakan semua yang sudah terjadi. Bapak minta tolong sampai mohon-mohon. Bapak juga menjanjikan dan memberikan apapun agar bisa terlepas dari pesugihan itu. Namun, responnya di luar dugaan dan harapan kami. Aku ingat banget, dukun itu cuma ngomong dengan datarnya. Semua sudah terlambat, dia tidak akan melepaskanmu. Di situ Bapak sangat marah. Dia ngamuk dan memberantakin semua benda yang berada di sekitarnya, sambil nunjuk-nunjuk dan nyalahin si dukun. Dia nyalahin si dukun karena dari awal tidak ada perjanjian dengan tumbal manusia. Tumbal yang disepakati cuma kepala kambing, melakukan ritual, terus merenovasi rumah, dan menjaga rumah agar tetap kotor. Tapi dukun itu malah balik membentak Bapak dan bilang, keserakahanmu sendiri yang bikin hidupmu seperti ini. Habis itu kami diusir. Kedatangan kami jauh-jauh ke sini sia-sia. Aku nggak tahu apa yang membuat Bapak sangat panik. Bapak tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku menduga mungkin Bapak tahu sesuatu tapi masih tetap menyembunyikannya. Aku pun pulang ke rumah. Dan mulai hari itu, Bapak tidak melakukan ritual dalam beberapa minggu. Sampai suatu hari dia mengamuk di ruang kerjanya sambil menangis. Bertahun-tahun pula kami pergi dari dukun ke dukun yang lain. Guru spiritual, dan semua orang pintar kenalan Bapak yang entah dari mana kami datangi semua untuk meminta bantuan agar kami berdua bisa terbebas. Tapi yang kami dapat malah sebaliknya. Dan bahkan sampai sekarang makhluk itu masih terus datang tiap malam Selasa. Dan hari-hari lainnya aku masih terus merasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan sampai aku mengetik cerita ini. Rasanya aku benar-benar capek sekarang. Aku cuma bisa berdoa semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Dan kalaupun aku memang harus mati, mungkin itu adalah jalan yang terbaik. Oke guys, jadi itu dia akhir dari cerita Nadia. Ada satu hal yang relate sama kejadian yang pernah gue alamin ya. Ketika Nadia ini bercerita tentang terus-menerus melakukan renovasi rumah. Jadi ceritanya ini dulu itu gue pernah main ke salah satu kantor temannya almarhum bokap. Jadi di situ karena bokap ini dekat sama dia, kantornya besar guys. Jadi ini bukan perusahaan kecil gitu ya, kantornya itu besar.
karena bokap ini dekat sama temannya ini, dibawanya itu kita ngobrol bukan di kantor, tapi di suatu rumah yang masih di lingkungan kantor itu. Rumahnya itu bentuknya gak seperti rumah sih. Jadi temboknya itu masih bata, lantainya itu masih berbentuk semen kasar gitu. Dan ketika gue tanya, kenapa om kok rumahnya nggak dibagusin? Padahal kantornya itu bagus dengan fasilitas yang terbilang cukup lengkap ya. Kenapa om kok nggak dibagusin sih rumahnya ini? Dia bilang nggak apa-apa, emang om lebih suka suasana yang seperti ini. Dan gue saat itu pun nggak mencurigakan hal lain ya. Jadi gue pikir, oh ya emang orangnya aneh kali, atau seleranya unik, gue mikirnya gitu waktu itu. Terus sampai gue bosen, gue keluar. Terus ya udah gue ngobrol sama karyawan-karyawan yang lain. Nah di situ ada salah satu karyawan yang cerita kalau si bosnya ini, si bapak ini, temannya bokap ini, dia selalu melakukan renovasi terus-menerus di lingkungan kantornya. Jadi entah apa aja dibangun gitu loh. Misalkan kantornya ini udah luasnya sekian, dia akhirnya beli lagi wilayah sebelahnya, terus diperluas lagi. Terus hampir mungkin bisa dibilang 3 bulan sekali ganti keramik. Atau jadi keramik itu masih utuh, ya udah diganti aja gitu. Nggak tahu kenapa. Kalau katanya si bosnya ini ketika ditanya sama karyawan-karyawannya itu untuk mendatangkan rezeki. Jadi biar rezekinya itu muter terus. Nah, gue nggak tahu deh tuh. Itu salah satu bentuk pesugihan atau enggak. Tapi gue cukup relate sama ceritanya si Nadia yang melakukan renovasi terus-menerus. Gitu. Oke, balik ke ceritanya si Nadia. Buat kalian yang pengen baca sendiri ceritanya Nadia ini, nanti kalian bisa langsung aja ngunjungin ke akun Twitternya Zero Point. Nanti linknya gue cantumin di deskripsi. Kalian bisa baca sendiri. Dan kayaknya cerita ini bakal ada part 2-nya deh guys. Soalnya kemarin itu gue lihat di tanggal 8 Juli kemarin itu ada hashtag lagi viral, hashtag dimana Nadia. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya nggak tahu nih Nadianya ini selamat atau enggak, karena emang akhir ceritanya yang kayak tadi kan, dia cuma berserah diri aja gitu loh sama Tuhan, dan dia udah pasrah, udah nggak tahu lagi harus gimana. Netizen khawatir kalau Nadia ini menjadi tumbal selanjutnya, kan tiap 10 tahun sekali itu. 2002 ibunya meninggal, 2012 kakaknya meninggal, dan terakhir 2022 kemarin itu tepat 10 tahun kan, yang mana ceritanya itu baru muncul. Jadi ya penasaran sih di mana Nadia sekarang, apakah dia masih hidup atau dia menjadi tumbal dari bapaknya, atau bapaknya aja yang bunuh diri. Bisa nggak sih kalau bapaknya aja yang menjadi tumbal gitu loh, jadi bapaknya aja yang bunuh diri, Nadianya yang selamat. Karena yang salah bapaknya, Nadianya cuma jadi korban. Ya nggak sih? Oke guys, jadi itu aja akhir dari episode Donor yang ke-24. Sampai ketemu di next episode. Jangan lupa like and subscribe biar gue makin semangat ngebuat konten-konten horor selanjutnya. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye!